Keesokan harinya. Kring. Nada terbangun saat alarm berbunyi. Spontan tangannya sibuk mencari dan mematikan alarm di handphonenya yang sudah berbunyi. Dia lalu bangkit dan duduk di ranjang. Rasa kantuk masih sedikit menguasainya karena semalam dia tak bisa tidur pulas. Pikirannya terlalu banyak disibukkan memikirkan kejadian semalam. Sudah pagi. Sudah jam 5. Baiklah. Selamat pagi, Nada. Semangat. Berharaplah hari ini akan jadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Gumamnya sambil tersenyum untuk menyemangati dirinya sendiri. Nada segera mempercepat langkahnya menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Lalu beribadah dan mengganti pakaiannya. Apa yang harus aku lakukan di kamar ini? Bosan, keluh Nada. Tak ada yang dapat dilakukannya selain menonton televisi atau bermain game di handphone. Baiklah. Lebih baik aku beraktivitas yang lebih berguna di luar kamar. Nada tersenyum mengingat ide briliannya. Nada lalu mengambil handphonenya dan menghubungi seseorang dengan sangat bersemangat. Ada apa, Nada? Suara pria parubaya di ujung telepon terdengar. Ayah, kamu di mana? Aku mau menemuimu. Suara Nada seperti biasa, sangat ceria, tanpa menimbulkan kekhawatiran. Ayah sedang bersiap untuk membersihkan kebun. Ada apa? Suara ayah Nada sedikit berbisik. Baiklah, tunggulah. Aku kesana sekarang, ayah. Klik. Nada mematikan sambungan telepon. Dia lalu mengunci rambutnya dan segera memakai sepatunya. Iya, dia berniat untuk membantu ayahnya saja di kebun. Selesai bersiap, Nada pun keluar kamar dan langsung berlari menuju ke kebun. Sesaat setelah Nada sampai di kebun, dia langsung menghampiri ayahnya yang tengah sibuk merawat tumbuhan-tumbuhan di sana. Ayah, sini aku bantu. Tanpa menunggu jawaban dari ayahnya, Nada mengambil gunting untuk memotong daun-daun bunga yang sudah layu. Ada apa, Nada? Padri, ayah Nada mendekat dan bertanya pada Nada sambil mengambil daun-daun mati yang ada di bawah di antara kebun bunga mawar. Tak ada apa-apa, aku bosan di kamar. Aku ingin membantu ayah. Lagian udara pagi dan matahari pagi kan sehat untuk tubuh. Hehe. Nada tersenyum ceria. Seperti tak ada beban yang terjadi padanya. Seperti tak terjadi apa-apa kemarin. Begitulah Nada. Dia tak pernah ingin menunjukkan kesedihannya pada orang yang dicintainya. Nada. Suara ayahnya pun terdengar. Ada apa ya? Ucapnya sambil masih sibuk menaruh pupuk di pot-pot bunga dan tanaman hias yang nantinya akan diletakkan di dalam rumah. Apa Tuan Muda memperlakukanmu dengan baik? Padri bertanya dengan suara bergetar dan terbata-bata. Pertanyaan ayahnya seketika menghentikan aktivitas Nada. Rasanya dia belum siap untuk mendengar hal itu dari ayahnya. Tapi jika dia tidak menjawab, ayahnya pasti akan curiga dan merasa khawatir padanya. Nada pun menatap ayahnya sambil tersenyum. Ayah, jangan khawatir. Dia sepertinya orang baik. Dia tak menggangguku sama sekali. Jadi ayah tenang saja. Ayah fokus saja menjaga ibu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan hal ini. Supaya kita bisa berkumpul kembali seperti dulu. Nada menyandarkan kepalanya di bahu Padri. Aku sayang ayah. Aku juga sayang ibu dan Didi. Demi kalian semua. Aku akan lakukan apapun untuk kebahagiaan kita. Nada melanjutkan kalimatnya. Maafkan ayahmu yang tak berguna ini, Nada. Ayah jangan bilang begitu. Sudah banyak yang ayah berikan padaku. Jadi biarkan kali ini aku yang berusaha untuk ayah. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Padri pun mengangguk sambil mengelus dengan sayang puncak kepala putrinya itu. Oh iya, pot-pot ini harus ditaruh kembali ke tempatnya kan? Tanya Nada pada ayahnya mengalihkan topik pembicaraan. Padri pun mengangguk. Nada, kamu bisa menaruh 2 pot kecil ini di meja taman itu. Lalu ambillah beberapa kuntum bunga untuk ditaruh di meja makan. Padri menjelaskan apa yang harus dilakukan Nada. Satu demi satu bunga mawar pun dipetik olehnya, hingga menjadi satu rangkaian bunga mawar yang indah. Saat Nada masih sibuk mengurusi bunga-bunga itu, tiba-tiba tampak seseorang yang berlari tergopoh-gopoh menghampiri Nada. Mbak Nada, Anda ditunggu untuk sarapan pagi bersama. Ucap Bisiti terengah-engah. Tapi aku bukan anggota keluarga mereka. Kenapa aku harus ikut makan bersama?
Nada masih menahan diri untuk tak pergi mengikuti arah tarikan tangan Bisiti. Tidak bisa Mbak Nada, nanti Tuan Besar bisa marah. Gimanapun juga Mbak kan istrinya Tuan Radit, jadi harus makan bersama dengan keluarga. Bisiti berusaha membujuk Nada. Nada, ikutilah permintaannya. Kamu makanlah di sana. Patri, ayahnya menyarankan. Tapi, aku kan belum selesai mengurus bunganya. Sela Nada berusaha mengelak. Tidak apa-apa, biarkan ayah yang melanjutkannya. Pergilah, tidak enak jika Tuan Besar menunggu terlalu lama. Nada menatap ayahnya. Karena ayahnya sudah menyuruhnya begitu, Nada pun akhirnya mengangguk. Baiklah, aku segera ke sana. Nada pun mau tidak mau mengikuti Bisiti menuju ke ruang makan. Hati Nada semakin berdetak kencang saat jarak selangkah demi selangkah menjadi semakin dekat ke ruang makan. Dok, dari mana kamu? Apa nggak ada yang memberitahumu waktu makan sudah tiba? Prawiryo menyapa Nada, sesaat setelah Nada sampai di ruang makan. Aku baru saja membantu ayah untuk mengurus kebun Tuan Besar. Nada menjawab penuh hormat. Kok panggilnya masih Tuan? Kamu sudah menikah dengan cucu Eyang. Panggil Eyang juga. Mengerti? Hanya Prawiryo yang berbicara di meja itu. Bambang dan Rianti, orang tua Radit, hanya dia menunduk. Begitupun Radit dan Viola. Mereka juga diam tapi Radit tak menunduk, melainkan memperhatikan Nada dengan tangan kanannya memegang tangan kiri Viola. Maaf. Nuwun sewu Eyang. Jawab Nada masih menunduk. Ya sudah, duduk sini nak. Eyang menyuruh Nada duduk di kursi kosong satu-satunya di meja melingkar itu. Di samping Prawiryo dan Radit, kursi yang sebelumnya selalu kosong setelah nenek Radit meninggal dunia. Iya Eyang. Tunggu dulu. Namun, saat Nada baru saja ingin duduk di kursi itu, tiba-tiba saja terdengar seruan seseorang. Semua orang pun menoleh pada si pemilik suara itu. Radit. Bersihkan dulu tanganmu. Lihatlah, tanganmu terluka dan berdarah. Radit yang memperhatikan Nada dari tadi memang tidak sengaja menemukan tangan Nada terluka. Siti, bantulah Nada membersihkan lukanya. Pinta Prawiryo, yang dibalas oleh anggukan Bisiti. Ah, kenapa aku bodoh sekali sih? Bahkan aku tak merasakan sama sekali luka di tanganku. Tapi bagaimana dia tahu kalau tanganku terluka? Padahal tak ada seorang pun di sana yang menyadari kalau tanganku terluka. Apa sedari tadi dia memperhatikanku? Gumam Nada saat mencuci tangannya di wastafel. Sementara Bisiti pergi sebentar untuk mengambilkan perban. Lalu, Nada menggelengkan kepalanya. Ah, tidak. Kenapa aku bisa berpikir jika dia peduli padaku? Itu pasti hanya kebetulan saja. Nada bergumam, protes akan kebodohannya sendiri. Tidak mungkinkah seorang Radit peduli pada Nada? Selesai mengobati lukanya, Nada segera kembali ke ruang makan. Gimana tanganmu? Ucap Radit tiba-tiba sesaat ketika dia melihat Nada datang. Nada tampak tercengang, namun dia membalas ucapan Radit. Gak apa-apa, sudah biasa kena duri seperti itu kalau membantu ayah bekerja juga. Lain kali berhati-hatilah. Luka kecil seperti itu bisa infeksi jika tidak disadari dan segera diobati. Ucap Radit menambahkan. Meskipun nada bicaranya terkesan datar, tapi Nada diam-diam tersenyum atas ucapan Radit. Iya, aku akan lebih berhati-hati selanjutnya. Setelah itu, Prawiryo pun meminta para pelayan segera menyiapkan makanan. Menu sarapan di meja makan selalu ada 2 macam jika Radit menginap di rumah besar. Menu pertama, masakan Indonesia. Untuk hari ini, nasi liwet dengan gudeg dan krecek Jogja. Menu kedua adalah western food. Quiche yang bentuknya mirip dengan telur dadar di nasi padang. Bedanya bahan dasarnya ditambahi keju, ubi, bayam, dan jamur. Radit dan Viola menikmati western food, sedangkan Prawiryo, Bambang, dan Rianti memilih nasi liwet. Nada belum memakan sama sekali makannya, dan masih berdiam diri di posisi yang sama. Dok, kenapa nggak dimakan makananmu? Prawiryo bertanya pada Nada yang masih diam belum memakan apapun. Eyang, sini. Biar aku suapin. Pinta Nada yang melihat Prawiryo makan dengan tangan gemetar karena gangguan tremor Parkinson yang dideritanya. Dok, kamu gak makan karena mengkhawatirkan Eyang. Tidak apa-apa, Eyang sudah biasa seperti ini, ucap Prawiryo. Kalau Eyang gak mau aku suapin, aku akan panggil Eyang dengan sebutan Tuan lagi.
Jawab Nada sambil tersenyum ke Prawiryo. Jadi sudah berani mengancam Eyang sekarang. Sini aku suapin aja Eyang. Nada mengambil sendok di tangan Prawiryo dan menyuapinya selayaknya cucu menyuapi kakeknya. Nada sangat telaten dan sabar meladeni cerita Prawiryo sambil makan. Dan wajahnya juga tak berhenti menunjukkan senyuman manis. Tulus, bukan sekedar pura-pura. Kedua orang tua Radit, Bambang dan Rianti melihat itu dengan tatapan tidak percaya. Bambang yang diam-diam memperhatikan Nada sedari tadi, tampak bahagia saat melihat ayahnya, Prawiryo, kembali ceria saat bersama dengan Nada. Begitupun dengan Rianti, dia bisa melihat ketulusan hati Nada dalam merawat Prawiryo. Bahkan dia mulai membandingkan Nada dengan menantunya, Viola. Pasalnya, menantunya itu tidak pernah sebegitu perhatiannya pada Eyang. Viola hanya mau jika disuruh saja, tidak seperti Nada yang dengan kemauannya sendiri memperhatikan Eyang Prawiryo. Dok, makan dulu makananmu. Eyang sudah kenyang. Kamu belum makan sama sekali. Prawiryo kali ini menolak suapan Nada. Gak apa-apa Eyang, aku bisa makan nanti setelah Eyang menghabiskan makanannya. Kalau nggak habis, aku nggak mau makan makananku. Eyang kan harus sehat dan panjang umur. Bujuk Nada, sama seperti dirinya tengah membujuk seorang anak kecil. Kamu betul, Nduk. Eyang harus tetap sehat. Supaya bisa melihat anakmu nanti yang akan menjadi cicit Eyang. Hahaha. Nada tidak tahu harus membalas apa, dan hanya tersenyum menanggapi candaan Eyang Prawiryo. Namun berbeda dengan Viola. Sedari tadi saat Radit tampak khawatir pada luka Nada, Viola sudah memasang wajah cemberut dan tatapan tajam ke arah Nada. Terlihat sekali jika wanita itu tidak suka keberadaan Nada di sana, meskipun tidak ada satupun yang menyadari perubahan raut wajahnya itu. Treng. Viola yang sudah tidak tahan melihat Nada yang menurutnya berpura-pura baik itu pun melemparkan garpu di piringnya dengan kasar, menimbulkan suara gaduh yang memekakan di tengah keheningan suasana sarapan pagi ini. Semua orang pun menatapnya, tak terkecuali dengan Nada. Jauh dalam lubuk hatinya, Nada yang juga seorang wanita, merasakan sesuatu tak nyaman dengan sikap Viola yang langsung melempar alat makannya seperti itu. Sepertinya aku baru saja memercikkan permusuhan dengannya. Batinnya tak nyaman saat melihat Viola menatapnya dengan tajam.